Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 81. Sepertinya begitu. Setelah Sena menganalisis semuanya, Ben mengangguk setuju. Bagiku, semua itu tidak ada yang salah. Meskipun saudara ipar tampaknya sedikit tidak berguna, dia masih tahu bagaimana cara menyelamatkan martabatnya. Dia menutup pintu sebelum berlutut, dan tidak ada orang yang melihatnya. Jadi, tidak ada hal yang memalukan baginya. Bagaimanapun, hal yang paling bagus adalah, rumah kita tidak perlu dihancurkan. Ya, untung saja, rumah kita tidak perlu dirobohkan. 2 bulan dari sekarang, ketika kakakmu mendapatkan gajinya, ayo kita beli rumah yang baru. Fiona tersenyum dan mengangguk. Setelah dia memikirkannya, dia berkata, ngomong-ngomong, kakakmu akan mulai bekerja besok. Ayo kita pergi membeli makanan dan berbelanja. Aku ingin membeli pakaian yang bagus. Ya, Bu, kamu punya uang sekarang. Bukankah kamu masih memiliki $800.000 dari uang yang diberikan Jack kepadamu? Kamu harus membeli beberapa pakaian yang bagus, karena kamu sangat menderita dalam beberapa tahun terakhir. Kamu harus membeli sesuatu yang bagus, dan memanjakan dirimu dengan baik. Ben dengan senang hati menyarankan. Segera, Fiona, Ben, Andrew, dan Sena pergi berbelanja. Di depan halaman, Selena sedang menemani Kylie, yang sedang bermain tidak jauh darinya. Setelah beberapa saat, Jack keluar dari kamar mandi dan sudah berganti pakaian baru. Meskipun pakaiannya tampak agak tua, tetapi pakaian itu masih layak untuk digunakan. Suamiku, apa yang kamu bicarakan dengan Tuan Howard di dalam rumah tadi? Apakah kamu benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan padanya? Selena terdiam beberapa saat, sebelum bertanya pada Jack. Jack merasa malu, tersenyum pahit dan kemudian berkata, sayang, apakah kamu pikir aku tipe orang seperti itu? Kami hanya berbicara tentang beberapa hal di medan perang, dia bilang sangat menyesal, karena kami tidak bertemu lebih awal dan menjadi teman di kamp. Jadi, dia memberiku wajah dan membantu kita. Kamu mengenal seseorang dengan karakter yang begitu kuat, dan dia adalah seorang marshal. Kamu benar-benar luar biasa. Dia jelas percaya kata-kata Jack, dan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, Tuan Howard adalah seseorang yang hebat. Dia seorang marshal, dan aku mengaguminya. Jack tersenyum ringan dan kemudian berkata, aku tidak mengira, dia adalah seorang marshal dan sangat kuat. Tidak heran Ken bertindak begitu berani, ketika dia datang ke sini barusan. Namun, dia tidak punya pilihan selain pergi dari sini, ketika marshal memintanya. Selena tertawa pelan. Tawanya penuh dengan keceriaan, seperti angin musim semi. Jack sangat tercengang oleh kelembutan dan kecantikannya. Sayang, senyummu begitu menawan. Satu-satunya hal yang bisa kupikirkan saat ini adalah menciummu. Jack memandangi keindahan di depannya. Dia tidak bisa tidak berkata, tidak heran, begitu banyak pria kaya yang terpesona oleh kecantikan istriku. Kamu menyandang gelar sebagai wanita dengan kecantikan nomor 1 di Eastfield, terasa tidaklah berlebihan. Aku pasti telah melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupanku sebelumnya, untuk bisa memilikimu sebagai istriku. Itu adalah karma yang baik untukku. Selena merasa malu, dan sekaligus menganggap Jack sebagai pria yang romantis, setelah mendengar kata-kata mesranya. Terkadang, aku pikir kamu sedikit bodoh dan sembrono. Jadi, aku tidak berharap kamu bisa mengatakan kata-kata manis seperti itu. Selena melirik Jack, dan mengerucutkan bibir merah seksinya. Tak lama kemudian, Selena melihat sekelompok orang yang mendekat ke arah mereka. Kabar buruk, itu adalah Tuan Muda Hugo, yang datang dengan sekelompok orang. Dia tersentak kaget, begitu dia selesai berbicara. Sekelompok orang yang datang, sudah berada di pintu halaman rumah, dan banyak dari mereka yang membawa pisau di tangan mereka. Bab 82. Tuan Muda Hugo, membawa lebih dari selusin orang bersamanya. Pisau yang ada di tangan mereka, tampak berkilauan. Selena sangat ketakutan, saat dia melihat begitu banyak orang yang mendekat, dengan membawa senjata. Dia melihat ke sampingnya, dan Kylie masih ada di sana. Dia segera berlari dengan cepat, menarik Kylie ke arahnya, dan memeluknya erat-erat. Jack, apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak orang yang datang. Sepertinya, mereka ada di sini untuk membalas dendam. Selena sangat ketakutan, saat dia memeluk Kylie lebih erat. Mumi, jangan takut, ayah akan mengalahkan orang-orang jahat ini. Ayah luar biasa. Kylie berbicara dengan suara kekanak-kanakan.
Pada usia 4 tahun, dia cukup bijaksana untuk mengambil inisiatif dan menghibur Selena. Ya, ayahmu pasti bisa membereskan mereka. Selena juga menghibur Kylie, tetapi kerutan di dahinya semakin dalam. Jangan khawatir, aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Jack tersenyum acuh tak acuh dan berkata, bagaimana aku bisa bertahan di medan perang selama 5 tahun terakhir, jika aku tidak bisa membereskan sampah seperti mereka. Nona Taylor, kita bertemu lagi. Tuan Muda Hugo memimpin orang-orangnya ke arah Jack dan Selena, lalu dia berhenti 5 meter darinya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, sambil memandang Selena dengan main-main, kamu benar-benar wanita yang sangat cantik. Kamu terlihat lebih segar setelah mandi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu cukup bagus. Kamu sudah menyegarkan diri dan menungguku datang. Itu membuatku lebih bersemangat. Sampah dari keluarga bangsawan kelas 2, sebenarnya punya nyali untuk membuat masalah di sini, di bawah sinar matahari di siang bolong. Bahkan, datang dengan membawa senjata. Kamu sudah tidak menghormati hukum. Jack tersenyum dingin, dan melihat ke arah pihak lain. Hukum. Tuan Muda Hugo tertawa dan kemudian berkata, aku orang yang kaya dan berkuasa, akulah hukum yang sebenarnya. Anak muda, kamu memandang rendah keluarga bangsawan kelas 2, apakah kau tahu betapa kuatnya kita? Jack menatap orang itu dengan jijik. Apakah kamu benar-benar kuat? Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak membawa pengawal yang lebih layak? Apakah kamu perlu mengeluarkan uang untuk menyewa para gangster ini? Jangan bilang gangster bodoh ini dilatih secara khusus oleh keluargamu. Sudut mulut Neil Hugo berkedut, dan wajahnya menjadi gelap. Orang-orang ini memang bukan dari keluarga Hugo. Keluarga Hugo mempraktekkan pendidikan yang ketat. Mereka khawatir Neil akan menimbulkan masalah di luar, yang membahayakan reputasi keluarga Hugo. Oleh karena itu, dia tidak bisa begitu saja membawa pengawal keluarga bersamanya. Tanpa perintah ayahnya, para pengawal tidak akan mematuhinya. Biasanya, keluarga Neil tidak peduli bagaimana dia mengendarai mobil sport dan mempermainkan banyak wanita. Mereka pikir dia pasti akan bertobat dan berperilaku lebih dewasa di masa depan. Itulah sebabnya, mereka tidak memperbolehkan pengawal pergi bersamanya, agar dia tidak membuat masalah di luar rumah. Namun, itu bukanlah halangan bagi Neil, karena Neil punya cukup banyak uang. Selama dia memberikan sejumlah uang kepada para gangster ini, mereka secara alami akan dengan senang hati membantunya. Dengan uang kurang dari $100.000 yang ia keluarkan dari sakunya, dia telah berhasil mengumpulkan selusin gangster yang siap untuk membalas dendam pada Jack. Anak muda, apakah kamu orang yang bodoh? Aku tidak membutuhkan pengawal keluarga Hugo jika hanya berurusan denganmu. Mulut Neil berkedut beberapa kali, lalu menatap Jack dengan penuh kebencian. Apakah kamu pikir, selusin dari orang-orang ini tidak cukup untuk berurusan denganmu? Benar, anak muda, kamu sudah gila. Jika itu masalahnya, kita tidak akan menahan diri. Bab 83. Setelah melihat ekspresi menghina Jack, salah satu pemimpin gangster menjadi sangat kesal. Saat dia selesai berbicara, lebih dari selusin orang melangkah maju dan mengepung Jack. Jack, bisakah kau menangani masalah ini? Mereka memiliki pisau di tangan mereka. Selena sangat ketakutan, sehingga dia mundur beberapa langkah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mata Kylie dengan tangannya. Namun, Kylie mengulurkan tangannya untuk mendorong tangan Selena. Ayo, ayah. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkan orang-orang jahat ini. Sayang, jangan khawatir. Sebagai seorang veteran tentara, aku tidak bisa mengatakan, aku tidak bisa menghajar sampah seperti mereka. Jack berbalik, menatap Selena dan memberitahunya sambil tersenyum. Selena tersipu ketika mendengar perkataan Jack. Dia pikir Jack terlalu gila, karena masih bisa membuat lelucon di saat kondisi seperti ini. Tuan Muda Hugo, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuhnya atau bagaimana? Pria yang memimpin geng itu bertanya sambil tersenyum. Bunuh saja dia. Tuan Muda Hugo segera berteriak. Tidak, bukankah terlalu mudah baginya jika kamu membunuhnya begitu saja? Tidak heran jika pemuda ini kuat, dia adalah orang yang bergabung dengan tentara dan juga suami Selena. Neil memiliki seringai di wajahnya saat dia berbicara. Jadi, kamu adalah suami Selena, ya? Jika itu masalahnya, itu akan menyenangkan. Pukul saja dia, lalu cukup bagi kalian untuk menjatuhkannya, tetapi jangan bunuh dia. Nanti, aku ingin dia melihat bagaimana aku bermain-main dengan istrinya. Hahaha, Tuan Muda Hugo, kamu masih berani mengatakan kata-kata kotor seperti itu.
Hari ini, aku akan memberikan pelajaran yang bagus atas nama ayahmu. Jika putriku tidak ada di sini, aku akan membunuhmu sekarang juga. Karena putriku ada di sini, aku tidak ingin hal-hal menjadi terlalu berdarah. Biarkan aku mengajari kalian semua beberapa pelajaran tentang sopan santun. Setelah Jack mengatakan ini, niat membunuh yang ganas bisa terlihat di matanya. Namun, ketika dia memikirkan betapa buruknya bagi Kylie untuk melihatnya membunuh begitu banyak orang dan akan ada darah di mana-mana, dia hanya bisa menghilangkan gagasan untuk memulai pembunuhan. Ini adalah rumahnya, dan dia tidak ingin memenuhi seluruh halaman dengan darah. Lebih jauh lagi, akan sangat sulit baginya untuk menyembunyikan identitasnya jika dia benar-benar membunuh Tuan Muda Hugo dan memperburuk keadaan. Dia tidak ingin hidup sebagai atasan, prajurit tertinggi lagi. Dia hanya ingin menjaga wanita tercintanya. Hahaha, pernahkah kalian mendengar ini? Pemuda ini kembali sebagai veteran, dan mengira dia adalah pahlawan dunia. Apakah kamu berpikir kamu begitu kuat, sehingga kamu bisa bertarung melawan 100 orang sendirian, dan kamu adalah seorang jenderal legendaris? Tuan Muda Hugo mendengar pernyataan Jack, dan berpikir seluruh situasi tampak seperti lelucon baginya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, apa yang kalian tunggu? Persetan dengannya, dia hanya dengan tangan kosong. Aku tidak percaya, begitu banyak dari kalian, tidak bisa memberinya beberapa pelajaran yang bagus. Dengarkan aku baik-baik, jangan menyerang bagian yang fatal. Pukul saja dia sampai dia jatuh, dan jangan bunuh dia. Kita adalah orang-orang yang profesional. Teriak pria yang memimpin tim. Serang. Tiba-tiba, para gangster berteriak keras, dan melambaikan pisau cerah di tangan mereka, dan bergegas ke arah Jack. Bab 84. Sekelompok sampah. Jack mencibir ketika dia melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya. Meskipun mereka terlihat menakutkan dengan rambut dicat dan bertato, mereka memiliki tubuh yang kurus. Jack bisa melihat sekilas bahwa orang-orang ini lemah dan tidak melatih tubuh mereka secara teratur. Mereka hanya berpura-pura garang karena memegang pisau di tangan mereka. Orang-orang ini akan mati lebih cepat daripada orang lain jika mereka ditempatkan di medan perang. Hati-hati, Jack! Teriak Selena dari belakang. Dia sangat cemas ketika dia melihat begitu banyak orang bergegas ke arah Jack. Selena, jika kamu setuju untuk bermain-main denganku sekarang, aku akan meminta mereka untuk bersikap lebih lunak kepada suamimu. Orang-orang ini tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri, dan senjata tidak menunjukkan belas kasihan. Jika suamimu mati, kamu hanya bisa hidup sebagai janda. Dengan begitu, sebaiknya kamu menikah denganku, atau kamu bisa menjadi wanita rahasiaku. Neil menatap Selena. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya, matanya dipenuhi dengan gairah dan nafsu. Ketika dia pergi untuk mengumpulkan para gangster ini, dia juga bertanya tentang situasi Selena. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, dia tahu suami Selena tidak diterima di keluarga Taylor. Jika itu masalahnya, membunuh Jack tidak ada bedanya dengan membunuh orang luar. Keluarga Taylor tidak akan peduli sama sekali. Di sisi lain, Selena telah diusir oleh keluarga Taylor selama 5 tahun. Mereka tidak akan menyelidiki masalah ini selama Selena tidak mati. Jika mereka ingin meminta pertanggungjawabannya, itu bisa dengan mudah diselesaikan dengan menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Dia telah menggunakan metode seperti ini sebelumnya, dan semuanya berjalan dengan lancar. Metode ini bekerja dengan sukses, terutama dengan anak perempuan dari keluarga miskin yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Keluarga mereka akan dengan senang hati menerima uang yang dia bayarkan, tanpa perlu menyelidiki masalahnya lebih lanjut. Kemudian, berdasarkan status keluarga Hugo, Neil sangat yakin, keluarga Taylor tidak akan berani meminta pertanggungjawabannya. Dalam mimpimu, Selena menatapnya dengan tajam. Dia lebih baik mati, daripada membiarkan bajingan seperti itu mengotori tubuhnya. Penampilan pria ini membuat Selena merasa jijik. Bajingan kaya ini sangat tidak terhormat, dan telah mempermainkan begitu banyak wanita. Kita akan mengetahui sebentar lagi, apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Neil tertawa terbahak-bahak. Sebelum dia bisa selesai berbicara, senyum di wajahnya langsung membeku. Orang-orang yang dia pimpin ke sini, yang telah bergegas maju untuk memukuli Jack, ternyata tidak berhasil menyentuh sehelai rambut Jack. Mereka terlempar mundur beberapa meter ke belakang, dan jatuh dengan keras ke tanah saat mereka meratap kesakitan. Orang-orang itu ditendang oleh Jack seperti bola. Mereka berguling beberapa meter jauhnya, dalam hitungan detik. Tidak ada yang tersisa di depan Jack.
Ya ampun, siapa orang ini? Kenapa dia begitu kuat? Seorang pria dengan rambut dicat kuning berhasil bangkit kembali. Suaranya gemetar, dan dia tidak berani melangkah maju lagi. Tuan Muda Hugo, dia jelas bukan orang biasa. Kami tidak bisa menangani masalah ini, kamu harus memikirkan cara lain. Pemimpin kelompok mereka juga ditendang dan merasakan rasa sakit di dadanya. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah dia memiliki beberapa tulang yang patah. Dia menggertakkan giginya dan melambaikan tangan sebelum melarikan diri dengan orang-orangnya. Kalian semua tidak berguna. Neil melihat orang-orang yang melarikan diri dan mulai mengutuk dengan keras. Aku akan pergi juga. Dia memandang Jack dan melihat Jack sedang menatapnya sambil tersenyum. Dia tersentak, berbalik, dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, Jack menerjang ke arahnya dan menghalangi jalan Neil. Tuan Muda Hugo, bukankah aku akan kehilangan semua martabatku jika aku membiarkanmu pergi seperti ini? Ini bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Bab 85. Apa yang masih kamu inginkan, Jack? Aku adalah Tuan Muda Hugo. Neil menggertakkan giginya, bersiap untuk mengungkapkan identitasnya lagi. Plak. Jack membalikkan tangannya dan menamparkan wajah Neil dengan sangat keras. Jejak telapak tangan besar berkilat merah di wajah Neil. Aku sudah tahu identitasmu, kau tidak perlu memperkenalkan dirimu lagi. Jack tersenyum dingin dan berkata, aku memberitahumu, jika kamu berani menamparku. Plak. Kamu. Plak. Setelah 3 kali tamparan berturut-turut, Neil begitu linglung, sehingga dia bisa melihat bintang-bintang berputar di sekitar kepalanya dan hampir pingsan. Kakak, ini semua salahku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Neil takut dipukuli. Dia berlutut dan membenturkan lututnya ke tanah dengan keras. Kemudian, dia mulai memohon belas kasihan. Kepalamu tidak akan berada di tempatnya, jika bukan karena putriku ada di sini. Dia tidak harus menyaksikan adegan berdarah. Jack tersenyum acuh tak acuh, dia tidak menggunakan banyak kekuatan untuk menamparkan wajah Neil. Jika dia serius dengan tamparannya, kepala Neil akan terbang hanya dengan 1 tamparan. Saudaraku, maafkan aku. Kamu saudaraku, aku sudah bertobat. Tolong lepaskan aku. Neil sangat ketakutan, dan hampir membasahi celananya. Jack adalah lawan yang begitu kuat. Oh ya, aku punya uang, aku akan memberimu uang sebagai kompensasi. Untuk bertahan hidup, Neil menggunakan uang sebagai alat untuk menukar nyawanya. Dia segera mengambil ponselnya dan berkata, aku akan mentransfer $1 juta untukmu, tolong lepaskan aku. Aku akan memberimu 10 detik untuk menghilang dari pandanganku secepat mungkin. Dan, jangan panggil aku sebagai kakakmu. Aku tidak punya saudara sampah seperti kamu. Jack menuntut dengan dingin. Tak lama kemudian, Neil berlari kembali ke mobil sportnya dan pergi dengan sangat cepat. Dia punya begitu banyak mobil sport. Dia menggunakan Ferrari pagi ini, dan sekarang dia mengendarai Porsche. Kata Jack sambil tersenyum pahit, sebelum berbalik menghadap Selena. Selena tercengang saat itu. Itu adalah tuan muda keluarga Hugo, Jack telah menamparnya 3 kali, itu terlalu mendominasi. Sepertinya, Jack bukan lagi pengantar barang di matanya, dia seperti dewa yang tidak berani disinggung oleh orang lain. Bagus, ayah sangat kuat. Ayah mengusir orang-orang jahat itu. Kylie, yang masih lugu dan dengan suara kekanak-kanakan, bertepuk tangan kegirangan dengan mata yang penuh kekaguman. Selena tertegun sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke arah Jack dengan perasaan agak bingung. Jack, kamu benar-benar terlalu kuat. Para gangster itu membawa pisau, aku tidak menyangka kamu bisa membereskan mereka begitu cepat. Kamu luar biasa kuat dan cepat. Konyol. Aku sudah selamat dari begitu banyak pertempuran, dan lautan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa para gangster yang tidak terlatih dan tidak berguna itu bisa mengalahkanku? Jack tertawa. Dengan lembut dan main-main, dia mencubit hidung halus Selena. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melindungimu dan Kylie. Kata-kata Jack menyentuh hati Selena, sedemikian rupa sehingga dia tersipu.